Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sarrif wa karrim ala khairi khalqillahi fil awwalina wal akhirin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Faya ayyuhal hadiruna rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Ittaqullaha ta'ala haitsuma kuntum. Wa qala ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah salat Jumat rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji bagi Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, manusia yang paling dicintai, paling dimuliakan oleh Allah, baginda yang mulia Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau. Tentunya pengikut beliau yang tetap setia, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah menjalankan segala perintah beliau, menjauhi segala larangan beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Ketahuilah bahwasanya umat manusia mempunyai dua musuh besar, di mana dua musuh besar tersebut akan dapat membahayakan umat manusia, akan mencelakakan umat manusia, akan menyesatkan umat manusia, bahkan akan bisa menjerumuskan umat manusia masuk ke dalam kobaran api neraka untuk selama-lamanya. Dua musuh besar tersebut harus kita lawan dan tidak boleh dibiarkan. Karena apabila dibiarkan mengakibatkan kita akan celaka. Adapun yang saya maksud dua musuh besar tersebut, yang pertama adalah syaitan, yang posisinya berada di luar diri kita. Akan tetapi setiap detik, setiap saat syaitan meletakkan hidungnya di dalam hati manusia. Setiap saat syaitan selalu membisik-bisikan kejahatan ke dalam dada manusia. Yang kedua, musuh besar tersebut adalah hawa nafsu yang posisinya berada di dalam setiap diri manusia. Dua musuh besar tersebut harus kita lawan.
agar kita selamat dunia dan akhirat, agar hidup kita tidak tersesat, agar di alam akhirat kita tidak menjadi penghuni neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Ketahuilah bahwasanya al-alim al-allama al-amil al-kamil al-fadil al-imam al-habib Abdullah bin Alwi al-Haddad radhiyallahu taala anhu wa rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid dharaini. Ia telah berkata bahwa sesungguhnya hawa nafsu yang berada di dalam diri manusia sangatlah malas, sangatlah segan, sangatlah ogah untuk melakukan kebaikan. Maka oleh karenanya manusia harus memaksakan dirinya untuk selalu terbiasa melakukan berbagai macam kebaikan dan melakukan berbagai macam sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya juga bagi orang lain, terlebih-lebih bagi agama. Jikalau tidak, maka hawa nafsu yang berada di dalam diri manusia itu akan menyeret dirinya untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menyesatkan dirinya, mencelakakan dirinya. Karena sesungguhnya hawa nafsu itu, wataknya, karakternya hawa nafsu itu adalah asik dalam melakukan keburukan. Wataknya hawa nafsu itu adalah asik dalam melakukan perbuatan dosa, asik dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan melakukan kebaikan sangat amat berat bagi hawa nafsu. Karena sesungguhnya kebaikan itu bertolak belakang, bertentangan dengan watak keinginan hawa nafsu. Kebaikan itu bertentangan dengan keinginan hawa nafsu yang berada di dalam diri kita. Salat, zikir, tahajud, puasa, duduk di majelis ilmu, hadir di pengajian rutin, baca Quran, itu sangat bertentangan dengan watak hawa nafsu. Maka oleh karena itu, hendaklah manusia memaksakan hawa nafsunya dalam perbuatan yang baik, dan janganlah sekali-kali manusia membiarkan hawa nafsunya dalam perbuatan yang buruk. Innan nafsa kaslanatun anil khair, falyuqahhir hal insanu ala fi'lil khair wa ma yanfa'uha wa illa jaratu ila syarr li'annaha majbulatun alaihi wa fi'lul khairi wa fi'lul khairi yu'assiru 'alaiha li'annahu hilafu tab'iha fal yuqdihuha 'alaihi wa la yada'uha. Demikian keterangannya. Dalam Al-Qur'an surah yang ke-12, yaitu surah Yusuf, juz yang ke-13 ayat 53, Allah telah menjelaskan kepada kita, innan nafsa la ammaratum bisu, kata Allah. Sesungguhnya hawa nafsu itu senantiasa selalu memerintahkan, menyuruh, memotivasi, mendorong umat manusia untuk melakukan perbuatan yang buruk, untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah, untuk melakukan perbuatan dosa, perbuatan munkar, perbuatan maksiat, perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hawa nafsu yang harus kita lawan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Manusia yang mampu menahan dirinya dari setiap keinginan hawa nafsunya dan taat, patuh, tunduk menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, lebih mengutamakan akhirat daripada dunia, maka manusia yang seperti ini tempat tinggalnya kelak di akhirat adalah sorga. Sedangkan manusia yang hidupnya selalu memperturutkan keinginan hawa nafsunya, padahal dilarang oleh Allah, diharamkan oleh Allah, padahal dia tahu bahwa itu adalah perbuatan dosa, namun selalu diperturutkan keinginan hawa nafsunya, dan dia lebih mengutamakan kesenangan dunia, kemewahan dunia, lalu meninggalkan ibadah kepada Allah,
maka manusia seperti ini kelak tempat tinggalnya adalah neraka. Hal ini sebagaimana diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran surat 79, yaitu surat An-Nazi'at juz 30 ayat 37 sampai ayat 41 sebanyak 5 ayat yang berbunyi fa'amma man tagha wa asarul hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Kata Allah dalam ayat ini, maka adapun orang-orang yang hidupnya melampaui batas dari batas-batas yang telah ditetapkan, yang telah digariskan oleh Allah dalam Al-Quran, hidupnya selalu memperturutkan hawa nafsunya, melanggar hukum-hukum Allah, melanggar setiap yang dilarang oleh Allah, melanggar setiap yang diharamkan oleh Allah, dan ia cenderung lebih mengutamakan kemewahan, kesenangan kehidupan dunia daripada akhirat. Kata Allah, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka bagi orang yang seperti ini tempat tinggalnya untuk selama-lamanya di akhirat adalah neraka. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya, orang-orang yang takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah, patuh tunduk menjalankan setiap perintah Allah, menjauhi larangan Allah, tidak melampaui batas, tidak melanggar batas-batas yang telah ditetapkan, yang telah digariskan oleh Allah dalam Al-Quran, dan ia mampu menahan dirinya dari setiap keinginan hawa nafsunya, maka orang yang seperti ini, kata Allah, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka tempat tinggalnya adalah sorga. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah salat Jumat rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Baik hawa nafsu maupun syaitan, dua-duanya akan menyesatkan kehidupan kita, akan menyelakakan umat manusia, akan menjerumuskan umat manusia ke dalam kobaran api neraka yang panas menyala-nyala. Maka wajib syaitan dan hawa nafsu dilawan, tidak boleh diperturutkan. Musuh yang kedua kita selain hawa nafsu yang berada di dalam diri kita adalah syaitan. Dalam Al-Quran surat 35, yaitu surat Fatir juz 22 ayat yang ke-6, dengan sangat gamblang, dengan sangat jelas Allah telah berfirman, inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Kata Allah dalam ayat ini, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kalian, maka jadikanlah syaitan sebagai musuh kalian. Jangan sekali-kali kalian menjadikan syaitan sebagai teman kalian, jadikanlah ia sebagai musuh kalian. Sesungguhnya syaitan itu hanyalah mengajak kepada kelompoknya, mengajak kepada golongannya, mengajak kepada para pengikutnya, supaya mereka menjadi penghuni neraka. Ketika kita menjadi penghuni neraka, syaitan bangga senang mengelabuhi umat manusia, karena syaitan balas dendam kepada Adam. Gara-gara Adam aku diusir dari sorga, maka aku akan terus menggoda anak cucu Adam manusia supaya menjadi penghuni neraka bersamaku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Oleh karenanya setiap orang-orang yang beriman haram mengikuti langkah-langkah setan, haram mengikuti perbuatan-perbuatan setan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat yang ke-6 Al-An'am juz yang ke-8 ayat yang ke-142. Kata Allah dalam ayat ini, wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dan janganlah sekali-kali kalian, hai orang-orang yang beriman, mengikuti langkah-langkah syaitan, mengikuti perbuatan-perbuatan syaitan, mengikuti ajakan, bujukan, rayuan syaitan yang menyesatkan umat manusia. Innahu, sesungguhnya syaitan itu lakum bagi kalian aduun, musuh, mubinun yang nyata. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Syaitan setiap detik meletakkan hidungnya di hati manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la dan Imam Al-Baihaqi. Kata beliau dalam hadisnya, inna syaitana wadi'un hutmatau ala qalbi ibni Adam fa in zakarullah ta'ala khanasa wa inna syallah ta'ala iltaqama qalbah.
Sesungguhnya syaitan musuh kita. Setiap detik, setiap saat meletakkan hidungnya di hati manusia. Maka jikalau hati manusia ingat kepada Allah, eling, berzikir kepada Allah, maka syaitan melarikan diri, ketakutan, kepanasan. Akan tetapi sebaliknya, jikalau hati manusia lalai dari mengingat Allah, lalai dari berzikir kepada Allah, malas berzikir kepada Allah, tidak mau berzikir kepada Allah, manusia seperti ini sangat mudah didekati oleh syaitan dan akan menjadi temannya syaitan. Lalu hati manusia tersebut yang tidak ingat kepada Allah, yang lalai dari mengingat Allah, iltaqama qalbah, syaitan menelan hatinya. Maksudnya adalah syaitan menguasai hati manusia karena hati manusia tersebut tidak mengingat Allah. Ketika syaitan sudah menguasai hati manusia, maka dengan secara leluasa syaitan akan berjalan di dalam tubuh manusia melalui peredaran aliran darahnya. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Ahmad, juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim oleh para ulama ahli hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, Inna syaitana yajri bibni Adam majrad dam. Sesungguhnya syaitan berjalan di dalam tubuh manusia melalui peredaran aliran darah manusia. Maka ketika syaitan dengan leluasa berjalan di dalam tubuh manusia, karena hatinya sudah dikuasai syaitan, maka syaitan akan menjadi energi, akan mendorong kepada seluruh anggota badan manusia. Matanya, lisannya, telinganya, perutnya, tangannya, kakinya, semuanya akan digerakkan oleh syaitan untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Matanya berbuat dosa, telinganya berbuat dosa, lisannya berbuat dosa, si Abdul goplaknya berbuat dosa, perutnya memasukkan barang haram, kakinya dijalankan ke tempat maksiat. Itu semuanya digerakkan oleh kekuatan syaitan yang berada dalam tubuhnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wahadakumullah wahafijakumullah. Maka oleh karenanya setiap kita orang-orang yang beriman, yang ingin selamat dunia dan akhirat, ingin bahagia dunia dan akhirat, ingin selamat dari api neraka dan ingin menjadi penghuni sorga, maka wajib kita berjuang sekuat tenaga, seoptimal mungkin, semaksimal mungkin. Bagaimanapun caranya kita lawan syaitan dan hawa nafsu yang akan mencelakakan diri kita. Jangan sekali-kali diperturutkan ketika kita malas berbuat baik, malas duduk di pengajian rutin, malas duduk di majelis ilmu, malas baca Quran, malas bangun malam untuk tahajud, malas berdoa, malas berzikir setelah sholat. Itu artinya kita sedang memperturutkan hawa nafsu. Itu artinya kita sedang memperturutkan godaan syaitan. Maka tertipulah kita dan akan menyesal kita nanti di alam akhirat. Terlebih-lebih berzikir kepada Allah yang paling afdal adalah berzikir yang masih ada sangkut pautnya dengan sholat fardu 5 waktu, yaitu berzikir setiap selesai sholat fardu 5 waktu. Itu paling utama. Lihat keterangannya dalam kitab Fathul Mu'in. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terlebih-lebih kita berzikir kepada Allah dengan zikir la ilaha illallah, yang kata Nabi, afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Zikir yang paling utama, zikir yang paling istimewa, zikir yang paling berharga, lebih berharga daripada dunia dan seluruh isinya. Zikir yang paling bernilai, nilainya lebih berat daripada 7 lapis langit dan bumi. Zikir yang paling disukai oleh Allah, kata Nabi, adalah zikir dengan ucapan la ilaha illallah. Maka ketika kita selesai sholat, hendaklah berzikir dengan kalimat tersebut. Kalimat tersebut adalah merupakan kuncinya sorga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terlebih-lebih kalau kita berzikir dengan kalimat tersebut selesai sholat subuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda dalam hadisnya, man sholat subha summa jalasa liyadkurullah ta'ala yu'tihillahu ta'ala fil firdausi sab'ina qasran min jahabin wa fiddah. Barang siapa yang selesai sholat subuh lalu ia masih posisi duduk menghadap kiblat untuk berzikir kepada Allah, belum pindah dari tempat sholatnya, masih duduk sila menghadap kiblat untuk berzikir kepada Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan kepadanya 70 istana mewah,
70 gedung yang dibuat dari emas dan perak di dalam sorga Firdaus. Artinya orang-orang yang ketika diajak berzikir tidak mau, itu artinya dia bodoh, tidak mau keuntungan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Mudah-mudahan materi khutbah Jumat yang saya sampaikan kali ini Allah jadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang dapat menghantarkan diri kita untuk bisa menjadi pribadi-pribadi muslim yang takut kepada Allah dan taat patuh menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu Udhkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kalian kepada Allah, memahasucikan Allah yang maha suci di waktu pagi dan di waktu sore. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.